Sudah saya kirim video sudah. Sudah Satu Pak, belum? sudah. Masing-masing kelompok satu sudah. Sudah. Oke kalau gitu. Sip. Terus gimana malam ini? Mau presentasi gantian? Iya Pak, presentasi. Kelompok berapa dulu? Kelompok 4 siap Pak kayaknya. Kelompok dulu. Silahkan. Saya nggak ngerti jawabnya mana. Silahkan nanti kelompok 4 siap. mau jadi gimana caranya? Share dulu videonya terus diberi komentar gitu. Iya Pak. Oke, ya silahkan. Videonya ditampilkan tidak Pak? Mau ditampilkan supaya bisa dia ditampilkan. 1 jam Video loh, Pak, yang tapi. dari Pak Bangkit, Bu Farida. Oh dari Pak Nah, Bangkit. kalau bisa itu, kalau yang panjang ya jangan panjang-panjang lah. Kira-kira 5 menit saja. Oh ya, dipotong-potong ya Pak ya. Udah sampai selesai 5 sampai 10 menit. Ini kan waktu kita kan cuma yang dari Pak Bangkit aja Bu Farida. Ya, jam 9 kan? Jam 9 itu 2 jam terus 20. 2 menitan Oh aja. ya. Dari per kelompok per kelompok maksimal 15 menit. Ya. Sak komentarnya, sak videonya. Silakan kelompok lagi. Mbak Tia yang dari Pak Bangkit itu yang di WA itu ya? Iya. Bentar, iya, ya. tadi saya kirim Pak. Iya, Pak. Yang ini. Sebentar. Sudah pada sholat belum? Sampun, Bapak. Oh, alhamdulillah ya alamin. Saya juga baru saja selesai sholat. Ini Mbak Atika ya. Siapa yang presentasi? Mbak Atika atau Mbak? Kelompok 4, Pak. Mohon maaf. Mbak Farida. Mohon maaf, ini yang saya tampilkan karena yang dari Pak Bangkit itu terdownloadnya di HP saya, Pak. Kalau yang di laptop adanya yang versi lengkap, tetapi nanti kita tampilkan sepotong gitu aja ya, Pak. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ini bebas kok. Bebas, nggak apa. Tidak harus dari saya, yang dari YouTube langsung juga boleh. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bangkit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita dapat video dari Pak Bangkit tentang video saksi polisi yang selamat pada kejadian G30 SPKI, yaitu AKBP Purnawirawan Haji Sukitman. Saya sebagai moderator di sini nanti akan menampilkan beberapa slide presentasi, nanti akan disambung dengan teman-teman yang lain. Berikut akan kami perlihatkan video tentang kesaksian beliau Bapak Sukitman. Maaf, videonya sudah terdengar belum, nggih? Belum. Oh, nggih, sekedap. Soalnya belum disentuh. Siap, Pak. Pokoknya malam ini untuk santai aja ya. Mengingat adanya kejadian tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah peristiwa yang tragis. Pada hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang banyak mengetahui mengenai kejadian tanggal 30 September ataupun tanggal 1 Oktober 1965. Seorang yang mungkin hanya berpendidikan sekolah rakyat atau sekarang dinamakan sekolah dasar. Namun di dalam karirnya. Oh, maaf. Maaf. Teknis. Pak Kitman, selamat bertemu. Selamat bertemu Pak Abdit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya pernah mendengar, membaca mengenai seorang Sukitman, seorang yang banyak pengalamannya
banyak mengenal orang, namun seperti dikatakan berpendidikan hanya sekolah dasar, tapi akhirnya menjadi seperti yang saya katakan tadi, letnan kolonel atau ajun komisaris besar polisi. Seorang yang banyak mengetahui mengenai peristiwa tahun 1965, September 30 Oktober tanggal 1. Saya ingin mengetahui sedikit banyak latar belakang siapa Pak Kitman. Pak Kitman itu lahir di mana? Lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pendidikan? Pendidikan hanya sampai sekolah dasar, SR waktu itu. Namun pada akhirnya sesudah saya membaca buku dari Pak Kitman sempat menjadi letnan kolonel perwira menengah. Bagaimana seorang yang sekolah dasar, hanya pendidikan sekolah rakyat, bisa menjadi seorang letnan kolonel? Bisa diceritakan? Nah, baik, terima kasih, Dit. Saya ini memang dari daerah, dari Pelabuhan Ratu, dengan mengenyam hanya seorang sekolah pendidikan SR. Tetapi niat saya untuk mengabdikan kepada negara, mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, khususnya di polisi negara, yang dimana di situ ada satu kebaikan untuk masyarakat, khususnya berbakti kepada masyarakat, yaitu sebagai pelayan Keramat Jati. Saya next nggih. Pada saat saya melaksanakan tugas, langsung ditaruh di kabin mobil, sudah nggak ingat lagi. Kemudian mendengar aba-aba peluit, kendaraan bergerak. Bergeraknya saya masih sadar dan masih ingat bahwa itu memasuki jalan Walter Mangunsidi sampai ke Santa, masih ingat. Sampai ke Mampang masih ingat. Saya mau tanya, Pak, di dalam buku Pak Sukitman yang saya lihat di sini, agen polisi tingkat 2 Sukitman, ada ditulis mengenai bus yang dipakai atau truk yang dipakai yang sebetulnya di stop. Ini truk dari Arta Jasa, apa tuh? Di mana? Apa yang terjadi dengan truk dari Arta Jasa itu? Kalau truk itu saya ketemunya setelah kejadian. Oh, Pak Kitman mengatakan di sini bahwa truk Arta Jasa itu di stop di daerah situ Di juga. daerah situ. Peruri ya sekarang ya, Peruri. Ya, kalau dulu Arta Jasa itu percetakan uang Kebayoran adanya di daerah Jalan Brawijaya. Kalau Peruri kan sekarang adanya di Jalan Trunojoyo. Lain kan dulu Peruri dengan percetakan uang biasa dengan uang logam. Dari kapitalis birokrat. Setelah yang itu dimasuk-masukin kemudian disusul oleh serentetan tembakan oleh seseorang. Orang ini masih hidup? Orang-orang ini yang dimasukkan ke dalam? Yang dimasukin duluan juga disusul, ditembak juga dari atas. Kemudian yang masih hidup itu dibawa ke depan rumah, yang di terasnya ada bangku sekolah, didudukan, kemudian tutup matanya dibuka, ikatan tangannya juga dibuka, tetapi dengan todongan-todongan senjata, dia disuruh menandatangani sesuatu, tapi kayaknya berontak. Karena terlihat antara jaraknya kira-kira bangsa 15 meteran. Berontak, kemudian dengan emosinya, yang nodong-nodong itu, kemudian diperintahkan tutup lagi mata, ikatan tangannya diikat kembali, kemudian disuruh berdiri, didorong, diseret, ditendang, didorong pakai popor senjata, kemudian diseret, dimasukin, kemudian disambut lagi oleh teriakan Genya Kabir. Dimasukkan lagi, kepalanya lebih dulu, baru disusul oleh serentetan tembakan. Jadi waktu dimasukkan ke dalam lubang itu belum mati, belum meninggal? Belum mati. Semuanya? Yang berbintang 2 dulu. Satu orang? Satu orang dulu. Pada saat disusul oleh serentetan tembakan, hati saya kan sudah tidak tahan waktu itu. Mungkin giliran saya. Kemudian kalau dia habis nembak selalu ngeliwatin saya di tawan. Orang yang nembaknya itu sepintas kelihatan dia setrip 4 di sini. Tidak lama lagi dia dipanggil lagi. Dorong lagi, seret lagi, masukin lagi. Beberapa kali. Saya satu aja, saya hanya
Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Waktu itu sudah nggak bisa berbuat apa. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu kalau setelahnya tahu bahwa saya menerangkan orang yang berbintang 2 itu namanya Mayor Jenderal S. Parman, itu juga setelah saya lolos melaporkan. Kita break sebentar. Pemirsa, Lihat pun sudah tidak ada darahnya waktu itu. Tapi dengan ketenangan saya waktu itu dipanggil saya oleh komandan penculik. Komandan gerombolan tersebut menanyakan senjata saya di mana. Saya bilang waktu di Kebayoran itu diambil. Entah kemana saya tidak tahu, tapi sorenya hari Jumat itu saya berada di mana nggak tahu, dikembalikan senjata saya udah patah kokopnya, kayunya. baik. Tapi sebelum kita ke situ, Pak Kitman sekarang berada di Sadar-sadar dibangunkan oleh Cakrawirawa 4 angkatan yang sudah pakai pita putih. Sadar saya begitu bangun melihat tentara yang pakai pita putih, wah ini mungkin dari Palang Merah Indonesia, nggak bakalan, karena ada pelajaran dulu di polisi, kalau sudah Palang Merah datang keadaan perang juga nggak bakalan dibunuh tawanan itu. Nah disitulah prinsip saya, nggak bakalan dibunuh karena dia sudah pakai pita putih Palang Merah. Ternyata waktu itu Cakrawirawa dari 4 angkatan dan diikutin oleh pasukan yang lain. Yang pertama yang meriksa saya Mayor dari ada di beliau. Hanya saya tinggal ke Papanbor untuk menggambar ini Pasar Hek, ini sampai ke lokasi. Maka dengan pasukan dari anggota beliau waktu itu Kapten Urip, Mayor Seisi Santoso dan lain sebagainya, bergeraklah dari markas RPKD sampai Pasar Hek naik mobil, dari Pasar Hek jalan kaki. Disitulah saya baru mendengar pasukan RPKD mengatakan berbanjar, sebar lebar dan lain sebagainya. Itu suatu pengalaman juga. Senjata saya ditinggal karena memang senjatanya sudah patah di markas Cakra. Setelah masuk daerah Lubang Buaya, lewat sawah, kalau sekarang ke tempat upacara itu jalan baru, kalau yang lama lewat lagi sawah, terus baru saya menunjukkan antara rumah dengan rumah, di mana saya ditawan, di sampingnya ada sumur, saya tunjukkan. tidak ada orang lain yang mengetahui lubang sumur itu ada di mana kecuali Pak Kitman. Padahal di situ banyak pasukan. Pasukan di sana banyak, tapi dengan aba-aba dari Kapten Urip, waktu itu Kapten Urip dari RPKD, yang ada di lokasi keluar, kalau tidak saya hancur leburkan, kata beliau ini. Maka keluarlah beberapa Pasukan dari mana? waktu itu kalau nggak salah dari yang menjaga, alasannya sih menjaga bekas latihan sukarelawan-sukarelawati dari PGT. Baru kita masuk RPKD satu persatu, pohon karet segala udah dijaga, baru saya nunjukkan sumur, tempat. Sebab nggak ketahuan kan, udah jadi buangan sampah gitu. Itu si sumur itu ditutupin jadi buangan sampah. Kalau kita habis makan sama sayur kacang ya dibuang situ, jadi nggak tahu. Maka dicongkel oleh anggota RPKD pakai sangkur, ketahuanlah tanda-tanda yang dipakai oleh dia, yang malam-malam di sini merah putih di sini selayar kode daripada sukarelawan. Baik, jadi sebetulnya Pak Kitman ini merupakan saksi hidup. Amin. Yang Oke, saya kira betul-betul mengetahui Mbak jadi Farida. buaya. Ya, Pak. Ya, silakan dikomentari. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan menampilkan profil dari Bapak Sukitman ini. Monggo silahkan Pak Rizky, bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan profil tokoh Purnawirawan AKBP Haji Sukitman terlebih dahulu. Nah, di sini siapa sih tokoh dari video tersebut? Dia adalah AKBP Purnawirawan Haji Sukitman yang lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Beliau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan merupakan lulusan sekolah rakyat. Alasan beliau menjadi polisi adalah karena tersentuh hatinya untuk jadi abdi negara, berbakti pada masyarakat. Kemudian niat untuk mengabdikan diri pada negara.
khususnya di kepolisian negara, karena ada satu kebaikan kepada masyarakat sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. AKBP Purnawirawan Haji Sukitman ini ditugaskan di guest house untuk melindungi tamu negara. Kemudian beliau menjadi tawanan dalam peristiwa G30 SPKI tersebut. Kemudian karena beliau adalah saksi hidup dalam peristiwa G30 SPKI, kemudian beliau menerbitkan buku Sukitman yang dikeluarkan oleh Dispen Polri. Purnawirawan Haji Sukitman ini disekolahkan kembali hingga mendapat 2 melati. Mendapat 2 melati ini merupakan pangkat di kepolisian yang berarti dia adalah seorang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Itulah yang menjadi pangkat terakhir dari Haji Sukitman ini tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Farida selaku moderator. Baik, untuk berikutnya kami akan sampaikan beberapa pesan moral dari video yang sudah kami perlihatkan tadi. Monggo berikutnya teman-teman silahkan bisa dilanjutkan. Pak Imam. Ya, terima kasih kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan poin cinta tanah air yang terkandung dalam video saksi polisi yang selamat pada kejadian G30 SPKI, yaitu Bapak Sukitman. Yang pertama itu menjaga tanah dan perkarangan Indonesia serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Hal ini tercermin dalam dalam sikap Pak Sukitman ketika beliau mendengar suara rentetan tembakan menjelang subuh. Kemudian Pak Sukitman itu langsung bergegas mengayuh sepeda mencari sumber bunyi tembakan. Tidak lama dia itu tiba di lokasi asal suara tembakan yang ternyata dari rumah Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Nah, kejadian ini juga menggambarkan Pak Sukitman itu memiliki sifat jiwa seperti poin C, yaitu patriotisme terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kedua itu jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari niat beliau untuk mengabdikan kepada negara, khususnya menjadi polisi negara. Hal ini juga tercermin dari ini poin mencerminkan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Hal ini tercermin juga dari alasan beliau ketika ditanya kenapa memutuskan menjadi polisi, yaitu karena beliau ingin berbakti kepada masyarakat dan sebagai pelayan, pelindung, dan pengaman bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan Bu Devi. Ya baik, selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Dalam dokumenter atau cerita wawancara tadi, nampak jelas ya bahwa beliau telah bergabung dalam organisasi profesi yaitu kepolisian. Yang kedua adalah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut juga nampak dari ketaatan dan juga ketertiban beliau menjadi warga negara, artinya beliau tetap tertib sebagai warga negara dan bukan bergabung atau membelot ke pihak pemberontak. Yang berikutnya adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dalam situasi yang sangat genting dan juga mencekam, beliau tetap dapat berpikir, bersikap, serta berbuat yang bijak sampai akhirnya beliau dapat lolos dari tawanan sebagai tawanan dari PKI, kemudian beliau dapat menyampaikan beberapa informasi yang akhirnya hal tersebut dapat bermanfaat, seperti salah satunya dalam jangka panjang ini kita dapat mengetahui kebenaran yang terjadi yang dilakukan PKI, terutama kepada para tawanan, khususnya kepada beliau. Artinya hal tersebut juga telah menunjukkan partisipasi beliau dalam menjaga kedaulatan bangsa dan juga negara. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan Bu Rini. Untuk yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan Pak Dias.
Pak Dias. Ya, terima kasih Mbak Farida. Akan saya lanjutkan untuk di poin nomor 4, rela bekerja untuk bangsa dan negara. Nah, di poin ini bisa diamati ya dari inisiatif beliau untuk bergabung ke dalam Polri ya, dimana di sana memang punya peran yang tadi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Jadi pasti harus dilakukan dan ini ada beberapa poin bisa dibaca untuk teman-teman semua. Tapi pada intinya Pak Sukitman ini sangat rela berkorban dan mempunyai partisipasi aktif. Seperti halnya kalau kita lihat kronologisnya, beliau itu sebenarnya sudah selesai untuk jadwal piket malam sebenarnya, tapi di subuh hari dia kan 2 orang dengan rekannya. Temannya satu langsung istirahat. Pak Sukitman ini dengan inisiatif harus membersihkan sepedanya atau kendaraan dinasnya. Pada waktu itu sepeda Vinic ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin tahunya sepeda jengki seperti itu. Kemudian di subuh itu beliau mendengar tindakan. Nah, seharusnya beliau kalau tidak mempunyai peran aktif, tidak ingin berkontribusi, itu kan sudah tidak jadwalnya, mungkin sudah bisa istirahat. Tapi beliau tetap dengan semangat, tetap dengan punya kewajibannya untuk tetap menjaga kondusivitas dari lingkungan ditugaskan. Itu tercermin di poin E, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Nah, ini jika dilihat pada akhirnya peran beliau itu tadi kerja lebih waktunya dan juga rela berkorban tadi akhirnya dapat menemukan sumur yang sudah ditutup tadi selama beberapa hari, akhirnya terungkap dari Pak Sukitman. Ini juga terucap dari waktu itu masih kolonel ya, Kolonel Sarwo Edi Wibowo menyampaikan bahwa Pak Sukitman ini berperan besar dalam penemuan sumur lubang Flores. Kalau bisa Pak Sukitman, mungkin sampai hari ini pun belum tahu juga sumur dari jenderal besar kita. Mungkin itu Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, saya persilakan Pak Fulki. Pak Sukitman ini memiliki kemampuan awal bela negara, ya ini memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kemudian senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat keadaan terdesak dalam lubang yang akan ditembaki oleh para PKI, dia kemudian pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berdoa sehingga dapat terselamatkan dan dapat melapor. Demikian Mbak Farida. Terima kasih. Dari 5 indikator dari bela negara ini, kita memperoleh kesimpulan akan disampaikan. Mbak Septia, silahkan. Ya, baik teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita perlu mencontoh Pak Sukitman untuk membela negara, tentunya dengan menyesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Nah, dari kisah Pak Sukitman juga ini kita mestinya bisa dan harus senantiasa menerapkan sikap dan semangat bela negara. Kalau bukan dari kita sebagai penggerak, lalu siapa lagi? Untuk yang terakhir kalinya, mari kita renungkan kata-kata dari John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Sekian closing dari kelompok 4. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Itu apa yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada beberapa mungkin tanggapan, komentar, atau mungkin bahkan pertanyaan, kalau misalkan ada yang bertanya, nanti akan kami jawab semampu kami. Monggo. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Saya kira sangat bagus sekali dan tidak mengecewakan sekali karena ini sangat bagus. Kalau toh yang bicara hanya 8 bukan karena yang 2 tidak, tapi saya yakin karena memang sudah terbatas begitu, dan saya yakin kalau diberi kesempatan menambah materi lagi saya kira bisa ini. Terima kasih kelompok 4, Mbak Farida dan teman-temannya, Mbak Farida, Mas Imam, Mas Rizky, Mbak Devi, Mbak Rini, Mas Dias, Mbak Dias, Mas Dias, Mbak Fulki dan Mbak Satya. Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, sama-sama. Ya, dan satu hal dari saya, itu bahwa Pak Sukitman itu saya pikir itu utusan Allah. Karena tanpa ada Pak Sukitman, seperti Mas Dias tadi, saya kira untuk mendapatkan lubang buaya itu diperlukan beberapa saat, tidak langsung seperti itu. Ini kan dari 3-4 hari setelah pengumuman sudah ketemu. Padahal Pak Harto mendapatkan perintah untuk mencari kan hari kedua. Jadi hanya 2 hari sudah ketemu. Ini yang dikirim Tuhan, yang juga Allah adalah Pak Sukitman ini.
Jadi ini memang Mas Dias tadi sudah mengulas, memang ini sebuah keistimewaan. Karena PKI itu tidak biasa, membiarkan orang hidup itu tidak biasa. Dan membunuh itu sudah hal yang biasa saja. Mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Pernah saya sampaikan, Mbah kaum saya yang baru saja memimpin tahlil, uang itu dibunuh, masalahnya apa? Kita tidak tahu juga. Oke, terima kasih Mbak Farida dan teman-temannya. Selanjutnya kelompok berapa mau tampil? Ayo kelompok berapa? Boleh saya tunjuk. Saya berkira seperti Mbak Farida tadi, langsung tampil, tidak usah ditunjuk. Kelompok berapa? Pak. Kelompok 3, sip. Kalau gitu, Kelompok 3, silakan. Kelompok 3, saya tidak tahu baginya Mbak Aren gimana nggak tuh? Silakan kelompok 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak waktu yang telah diberikan untuk kami. Pada kelompok 3 kami akan membahas mengenai puisi dari Anton Permana. Adapun puisi tersebut akan dibahas tuntas oleh pemateri kami yang tentu saja sudah terbukti keilmuannya. Langsung saja untuk yang terhormat Bapak Bambang Alisanto SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anggit untuk menyampaikan hasil diskusi kami tadi sore. Sebelum ke slide materi, bisa ditampilkan untuk puisinya. Mungkin langsung video ya Pak ya, kalau visinya. Ya, langsung video boleh. Ya. Video di komentari ya. Silakan Mbak. Siapa nih, Mas Rizky? Mas Rizky. Ya. Atau Mas Bambang? Videonya Bu Aulia, bisa ditampilkan video puisinya. Surat Rakyat kepada Jenderal Sudirman oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Jangan menangis, Jenderal. Hari ini rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan. Tapi bukan oleh tapi oleh bangsamu sendiri yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rejeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Banyak pemikir hebat dan orasi ulung berdasi parlente di negeri ini. Tapi pikiran mereka yang justru buat kami
Kami tak punya uang untuk bayar para pejabat itu. Kami tak punya harta untuk menyogok mereka. Dan kami tak punya kuasa untuk berikan fasilitas jabatan kepada mereka. Jadi wajar kami kalah oleh para cukong-cukong yang punya uang, punya harta, dan punya kuasa. Walaupun semua kekuasaan itu juga hasil merampok dari kami juga. Tapi sudahlah, Jenderal. Sudah tak ada saatnya lagi kami berkeluh kesah. Karena jawabannya saat ini hanya dua. Bangkit atau punah. Salam hormat kami buat Panglima Besar Kebanggaan Bangsa Indonesia, Jenderal Sudirman. Izinkan kami lanjutkan perjuangan. Merdeka. Salam Merdeka. Indonesia Jaya. Ya, silakan Mas Bambang. Baik, terima kasih Bu Aulia. Ya, ke slide awal. Terima kasih rekan-rekan sekalian dan Pak Bangkit yang saya hormati. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan melalui puisi yang disusun oleh Anton Permana. Ya, ini kebetulan penyeimbang kelompoknya imbang ini Pak Bangkit, 4 dari Kabupaten Pekalongan dan 4 dari Kabupaten Sleman karena pas pertengahan ini. Ya, syukurlah kalau gitu. Bagus, bagus. Kami diskusikan sore tadi untuk memperoleh poin-poin penting. Setelah kita melewati berbagai macam tempaan selama Latsar ini, nilai-nilai bela negara yang kita terima selama masa Latsar ini kami coba komparasikan dengan apa yang disampaikan oleh Anton Permana selaku pembuat puisi ini. Kebetulan tadi diawali oleh kelompok 4 yang mana nilai-nilai bela negara sudah dipreteli poin-poinnya dan kami bisa mengambil kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan dengan mengambil nilai bela negara yang tadi dipaparkan oleh kelompok 4, kemudian kita komparasikan dengan video puisi surat untuk Jenderal Sudirman ini. Bisa dilanjutkan Mbak Aulia untuk slide-nya. Ya. Nah, bela negara sesuai yang tadi kita bahas bersama adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kami ambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Lanjut. Rumusan 5 nilai bela negara. Nah, sama persis kayak yang tadi ya. Kita lewati saja. Nah, kemudian apa pesan moral dari puisi yang ditulis oleh Mas Anton Permana ini? Surat rakyat kepada Jenderal Sudirman. Kita berdiskusi tidak terlalu panjang, Pak, karena memang jarak dan waktu yang sangat terbatas. Bagus dah. Ya, tapi kita mendapatkan poin-poin penting yang menurut kami kelompok 3 merupakan nilai-nilai substansif yang esensial yang harus kita kembangkan, kita junjung tinggi, terutama selaku ASN. Yang pertama, kita harus meneruskan cita-cita murni para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya ingat kemarin Mbak Afidia sempat menyampaikan historical value, gitu ya Bu Afidia ya? Iya Pak. Waktu Pak Bangkit menayangkan video ini, saya ingat betul itu karena kok angen-angennya pas seperti saya. Ini memang saya kalau di stiker bak truk itu pernah lihat jas merah itu Pak, kata Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah ini bisa sebagai pelecut semangat kita para ASN milenial
untuk bagaimana mengkomparasikan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah mereka perjuangkan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang mereka letakkan sebagai pondasi negara. Yang kedua, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini curahan Mas Anton Permana ini sudah luar biasa. Ketika berbagai hal ditempuh setelah terutama pasca reformasi, itu kesan seolah-olah bahwa ada sekat yang sangat besar sekali antara rakyat dengan pemerintah, itu terlihat ketika pengamanan demonstrasi dan lain sebagainya, sehingga rasa itu mungkin diejawantahkan melalui puisi ini. Selain itu, hasil daripada reformasi itu ternyata tidak justru mungkin dari segi demokrasi kita mengalami perkembangan yang luar biasa, yang sangat signifikan. Tetapi kita lihat regulasi-regulasi yang muncul setelahnya itu hampir seluruhnya berpihak kepada pemodal. Padahal itu sangat bertolak belakang dengan kondisi rakyat kita, ya, dengan didominasi oleh kaum-kaum yang mungkin tidak bermodal besar. Regulasi yang muncul itu memunculkan tekanan batin yang luar biasa dari ketenaga kerjaan, dari berbagai hal, semuanya membela kepada pemilik modal. Nah, maka kita nilai yang kedua ini adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai bidang pekerjaan atau profesinya dengan penuh tanggung jawab demi kemakmuran bangsa. Dengan kondisi kita sekarang ini, maka bela negara yang termuat di dalam puisi tadi, kita seharusnya melaksanakan tugas dan profesi kita dengan penuh tanggung jawab untuk kemakmuran bangsa. Bukan semata-mata untuk kemakmuran kita sendiri. Kalau kita punya modal besar, kita juga mengedepankan kepentingan bangsa. Tidak boleh kita istilahnya mengeruk keuntungan pribadi tanpa mempedulikan bagaimana efeknya terhadap bangsa dan negara kita. Lanjut, Bu Aulia. Yang terakhir, simpulan kami, rakyat harus terus berjuang melawan ancaman kedaulatan negara yang justru didukung oleh para elit yang saat ini menjadi pemimpin. Salah satunya dengan melakukan kritik sosial tentang keadaan masa kini, di mana dikuasai oleh keinginan menang sendiri oleh sebagian pihak dengan mengadu domba rakyat, mengatasnamakan keadilan, dan sebagai usaha untuk menyadarkan kita untuk kembali bangkit, berjuang melawan semua itu dengan kembali menumbuhkan nasionalisme. Demikian dari kami, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Kurang lebih demikian hasil dari diskusi kami tentang puisi dari Anton Permana, yaitu Surat Rakyat untuk Sudirman. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dari kelompok kami. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, juga super. Dan tadi kata-kata yang sangat menyentuh, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan negara. Peraturan harus berpihak rakyat. Jangan peraturan mempunyai konflik kepentingan. Contohnya ini yang kelompok 2 ini ya, yang kelompok 3 ini, yang intinya seperti amandemen Undang-Undang 45. Itu sudah 4 kali. Amandemen yang pertama masih berpihak rakyat. Terus sampai amandemen 4 itu saya sudah melihat ada kepentingan kelompok. Dan nanti amandemen yang disusulkan kelima ini sangat kental sekali dengan kepentingan kelompok. Nah, ini moga-moga kembali lagi menjadi kepentingan rakyat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, silakan Mbak Mustafidah. Ya, Mbak Mus, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bangkit dan rekan-rekan semua. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Sebagai pengantar saya akan memutarkan video tentang pesan Jenderal Sudirman. Ini salah satu video singkat yang menurut saya sangat menarik. Tentu yang namanya Pak Jenderal Sudirman itu kita sudah tidak asing ya, sudah sangat-sangat familiar sekali. Beliau merupakan salah satu panglima besar Tentara Keamanan Rakyat atau sekarang itu bahasanya adalah TNI yang lahir di Purbalingga tahun 24 Januari tahun 1916. Mari kita lihat videonya yang cukup singkat ini. Sekedap nih. Tenang saja, Mbak. Videonya. Nggak bisa. Mohon maaf di tempat saya kok nggak bisa dibuka ke anggota kelompok 1, ada yang bisa membantu? Ayo, temannya kelompok bisa bantu buka. Untuk membukakan videonya, mohon maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Itu kan bukan kesalahan pribadi. Not human error. Iya, dicari ini nggak bisa dibuka. Gimana yang lain? Bisa nggak? Kelompok 1. Coba dari screen dari PowerPoint saya ya, Mbak ya. Bisa apa enggak ya? Bisa, monggo Bu Rizka. Coba ya. Iya. Soalnya di sini nggak bisa, maaf Bu Rizka. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Sudah, ini belum kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Atau di stop share dulu. Di share bunganya dibuka dulu. Nah, sudah. Bisa nggak?
Mohon maaf lama ya Pak. Gimana? Nggak bisa Pak. Kelompok yang lain kan? Ya. Atau kelompok yang apa Septik punya apa videonya yang asli enggak? Coba saya bisa enggak ya? Saya coba ya, saya coba nyoba dulu tempat saya. Apa, Mbak Mus? Mbak Mus, coba apa? Saya. Coba. Sudah bisa dengar belum, Mbak Mus? Sudah. Suaranya belum terdengar, Pak. Oh, belum. Di close dulu. Share-nya di sound-nya dicentang. Ya. Oh, malah gue ini sing yang gue ini malah problem. Gimana? Kira-kira? Pak Sobirin? Ya. Bisa Anak ini nggak? belum bisa. Yang suaranya bagian mana ya? Suaranya enggak muncul anak. Oh, di bawah ada sound sebelum share. Sebelum share video di bawahnya ada sound biasanya. Sound open itu. Coba mana sih? Enggak terlihat. Hah? Enggak terlihat kan? Atau apa saya? Halo? Halo. Saya suka. Saya bukanya kan. Ya. Saya share ya. Saya share coba nggonku. Ya, Pak. Bisa dilihat tidak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba ya, saya putar ya. Ya. Suaranya belum keluar, Pak. Suaranya belum ada? Belum ada, Pak. Belum terdengar. Oh, ya, sebentar. Asal itu di atas mana? itu ada titik 3, Pak. Di atas titik 3 sebelah mana? Mouse-nya ditaruh di yang hijau itu, di share yang share, bukan Pak, yang ke atas, Bapak ke atas nanti ada yang share screen itu nanti di sebelah, nanti akan keluar pop-up-nya terus ada titik 3. Pojok kanan atas, Oh ya, Pak. ini. Ada titik 3 terus ada share sound. Oh ya, betul. Coba diulang lagi. Sudah belum? Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton.
jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa kendi saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, sudah. Silakan lanjutkan, Mbak. Terima kasih, Ya. Pak Bangkit. Mohon maaf atas. Enggak apa-apa, tenang saja. Setelah kita bersama-sama melihat video yang luar biasa tadi, singkat namun sangat-sangat berisi, kami dari kelompok 1 sudah mencoba untuk melihat bagaimana segi-segi bela negara yang dipesankan oleh Jenderal Sudirman. Nah, untuk pesan moralnya di sini nanti akan disampaikan oleh Ibu Rizka. Kepada Ibu Rizka, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Frida. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan profil Jenderal Sudirman oleh Bapak Mas Frida. Beliau kelahiran di Pelan sekali ya. Beliau kelahiran di Purbalingga, nggih. Dari Iya. video di samping itu dapat ditarik pesan moralnya, di mana bela negara itu salah satunya yaitu kecintaan kepada tanah air. Kecintaan Jenderal Sudirman kepada tanah air dibuktikan dengan ketika beliau sedang sakit, padahal di situ presiden yang mengamanati beliau tidak usah ikut campur pada serangan agresi militer 2 yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut Jogja. Namun seorang jenderal itu bersikeras bahwa ini adalah kesempatan saya, ini adalah panggilan jiwa saya harus memberi andil untuk kemerdekaan negara saya. Padahal di situ beliau sedang sakit keras, yaitu sakit paru-paru. Walaupun pada penyerangan itu di tengah-tengahnya beliau akhirnya wafat pada tanggal 19 bulan Desember tahun 1945. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kecintaan beliau terhadap tanah air tidak dilihat dari suasana maupun keadaan. Walaupun beliau masih sakit, tapi beliau tetap
tetap saja menjalankan kewajibannya beliau. Pesan moral yang kedua yaitu mengamalkan sila ke-1, yaitu selalu melibatkan Allah dimanapun berada. Seperti yang dilihat tadi ketika ketika semua rakyat panik, semua rakyat meminta bantuan beliau bahwa negara kita sedang diserang, beliau dengan cepatnya, dengan tenangnya menyuruh untuk berdoa, untuk berlindung kepada Allah. Itu. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Beliau juga berpesan, jangan sekali-kali di antara tentara kita menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan negara. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Ini mengingatkan kita untuk selalu cinta dan setia kepada negara, karena untuk merebut kemerdekaan itu banyak pengorbanan yang terjadi. Terus pesannya beliau yang kedua, jangan sekali-sekali membuat rakyat menderita, cukuplah mereka menanggung luka atas peperangan yang berlangsung lama. Dari pesan ini dapat disimpulkan dari kelompok kami, yaitu bahwa setelah kemerdekaan janganlah memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat sehingga rakyat merasa tertindas. Cukuplah rakyat merasa tertindas saat kita sedang dijajah. Kemudian pesannya yang ketiga yaitu jangan sekali-sekali membuat rakyat terbeban oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas bangsa, atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jadi di sini jika menjadi pemimpin berusaha memutuskan kebijakan yang membuat rakyat tidak terbebani. Sebisa mungkin rakyat menjadi prioritas yang pertama. Kemudian untuk rela berkorban, sikap yang rela berkorban di sini, Jenderal Sudirman memberi arahan kepada pasukannya ketika dalam keadaan genting dan selalu untuk mengingat kepada Allah. Terus memiliki kemampuan untuk berbela negara, selalu menjaga kesucian hati, di mana ada 3 poin tadi ya, jagalah wudhu, jagalah sholat, dan juga semua yang telah dijaga itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk kelompok atau politis, institusi, tapi untuk negara. Nah, dari poin-poin pesan moral tadi, jika diterapkan pada tupoksi kami, kelompok kami kebetulan kebanyakan guru, ini di sini kami bertugas untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, di mana generasi muda itu tidak hanya intelektualnya saja yang diciptakan, hanya pintar saja yang diciptakan, namun secara emosional, secara spiritual itu juga harus disiapkan benar-benar. Di sini tidak hanya anak yang pintar, tapi juga anak yang bagaimana bisa membuang sampah tidak sembarangan, bagaimana bisa mengantri, bagaimana bisa sabar. Ketika anak pintar tapi tidak bisa sabar, tidak bisa mengantri, kepintarannya itu akan bisa menjadikan perusak untuk orang lain, karena di sini sisi kemanusiaannya tidak ada, atau attitude-nya itu tidak terbentuk. Kemudian dari intelektual, dari attitude, kita juga harus, seorang generasi muda juga harus dipupuk dengan spiritualnya agar selalu ada pegangan di dalam hati, sehingga ketika generasi muda melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan dalam cita-citanya, generasi muda itu tidak cepat untuk stres, tidak cepat untuk patah semangat karena ada spiritual di dalam hatinya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk pesan moral dari pesannya Jenderal Sudirman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Musfida. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka atas pemaparannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya karena memang ada kesalahan teknis. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mus, terima kasih Bu Rizka dan kelompok 3 yang lain. Saya kira pesan moralnya juga sudah didengar oleh teman-teman semua. Bagus sekali karena memang Pak Sudirman
itu sebetulnya bukan jenderal, bukan tentara. Sebenarnya awalnya adalah guru sekolah Muhammadiyah. Jadi pasti mempunyai keseimbangan tadi antara intelektual, antara keahlian dan juga kemampuan mengolah spiritualnya. Terima kasih. Kelompok 3, selanjutnya silakan. Kelompok 2, Pak. 2, Pak. Kelompok 5. 5. Lihat, tadi kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok 1. Oh ya, kelompok 1, betul. Silakan sekarang Mbak Leni. Kelompok Antar nuwun, kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang kebetulan terdiri atas orang-orang Pekalongan, Bapak. Alhamdulillah satu kelompok, satu Pekalongan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalau tadi 3 kelompok sebelum kami itu semuanya tentang pahlawan, kali ini kita akan mengupas tentang gaji DPR yang akan disampaikan oleh Mas Lutfi. Ada Mas Lutfi, saya persilakan. Terima kasih. Oke, kita saksikan dulu untuk videonya. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Ya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu ya. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Waduh. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Gitu. Anggaran itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat kita seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, ya kehadiran kita harus ada di masyarakat. Semua anggota DPR. Oke, sebelumnya kita sampaikan dulu mengenai tugas dan fungsi anggota DPR. Ya, tugas dan fungsi DPR tersebut antara lain yaitu fungsi legislasi seperti membuat menyusun program legislasi nasional dan seterusnya. Terus fungsi anggaran, memberikan persetujuan tentang APBN dan seterusnya. Terus fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas pemenang yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN maupun kebijakan pemerintah. Dari video tersebut kita menyimpulkan bahwa pertama kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Krisdayanti. Beliau sudah mempraktekkan contoh indikator bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Kemudian beliau juga sudah menyampaikan tentang keterbukaan gaji, artinya dia sudah melakukan salah satu bagian dari akuntabilitas, yaitu transparansi. Namun pada prakteknya pelaporan akuntabilitas sendiri ini memang
sedikit susah dilaksanakan di lapangan. Karena dari kami, dari berbagai sumber yang setelah kami cari, ternyata tidak ada data eksplisit mengenai dana reses. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang dana reses secara eksplisit. Jadi itu sangat rawan dengan penyelewengan. Nah, oleh karena itu seharusnya wakil rakyat yang menampung aspirasi rakyat tidak hanya harus disiplin dalam bekerja, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang didapat dari APBN atau uang rakyat. Ya, begitu Pak kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin terakhir dari ada kata-kata dari Uncle Ben dari Spider-Man, with great power comes great responsibility. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, Mas Lutfi ya. Jadi bagaimana juga kita harus apresiasi sama Krisdayanti ya. Karena selama ini kami tidak tahu berapa gaji, itu enggak. Ternyata sudah dihitung-hitung itu per tahun di atas 4 miliar per tahun. 4 miliar itu bagi berapa? Sekitar 370 juta per bulan. Dan itu jumlahnya anggota DPR berapa? 900. Ya kan, bayangkan jumlah yang segitu kali per bulan 370 miliar, boleh kaya lah. Ya, misalnya gitu. Oke lah, kita bersyukur aja karena kita bisa membayar angka seperti itu. Tapi juga prihatin kalau terjadi korupsi yang besar-besaran. Konon kabarnya KPK ditelanjangi karena banyak membongkar anggota DPR. Dan dari Mas Dukul, tahu Dukul ya? Dukul yang harus empat mata, kan ditutup programnya karena mewawancari middleman. Middleman itu istilah maklar. Maklar wanita, PSK lah, PSK, untuk melayani anggota DPR laki-laki. Dan ini kalau kita selalu menghujat Orde Baru, moralnya anggota DPR Orde Baru itu baik daripada moralnya anggota DPR sekarang. Walaupun saya tentunya di Orde Baru dulu anggota DPR lagi selingkuh itu langsung dipecat. Otoriter seperti itu. Tapi sekarang bukan dipecat, ada middleman-nya, ada maklarnya di sana. Ya moga-moga little by little to be better lah, menjadi lebih bagus. Oke, terima kasih Mbak Leni dan Mas Lutfi. Lanjutnya adalah tulis kelompok berapa? 5 Pak. 5. Oh, 5. Nah, kelompok 2 tadi sudah ya, kelompok 2 ya? Nah, saya Pak. Hah? Mbak Leni tadi. Kelompok 1 sampai iya, sudah semua Pak. Kelompok 2 tadi ya? Oke, Mas silahkan. Yang terakhir kelompok 5 ya Pak. Iya. Ya, kelompok silakan Mas Yosef menampilkan. Ini Mbak Malia. Ya. Iya. Ya, ini baru aja 5 menit yang lalu. Pak Yosef silakan menampilkan Pak. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bangkit atas waktunya. Kami berkolaborasi ini Pak dari Sleman dan dari Pekalongan. Dengan waktu yang terbatas, kami berusaha untuk bermusyawarah bersama sore tadi, yaitu mengenai PKI melecehkan Allah yang disampaikan oleh budayawan terkenal yaitu Taufik Ismail. Kami berkelompok 8. Ini yang laki-laki hanya 2 Pak. Ini perempuan semuanya, tapi semuanya ikut bersama ya. Sama satunya Mas Yose sama Mas Yose sama Mas Fuad. Mas. Ya. Fuad bukan Fuad. Oh iya Fuad ini. Bapaknya itu. Ya. Ya, walaupun 2 laki-laki tapi ini calon-calon pemimpin juga Pak. Amin. Perempuannya juga ya, mudah-mudahan. Ya. Silakan nanti akan disampaikan oleh
Bapak Fuad. Sebelumnya kita melihat dulu tayangan mengenai PKI melecehkan Allah. Silakan Pak Yose menampilkan. Mengawali pembicaraan ini dengan mengutip dari buku saya, sebuah bab matine Gusti Allah. Itu yang terjadi pada tahun 63 sampai 65. Dalam sejarah di negeri kita ini, itu belum pernah terjadi pelecehan, penghinaan kepada Tuhan dan menajiskan agama, itu seperti yang dilakukan oleh PKI. Dan pada waktu itu, untuk seni budaya itu organisasinya ada Lekra. Dan semuanya itu untuk mentes bagaimana mereka sudah gagal pada tahun 28, gagal lagi tahun 48, dan kemudian tidak ingin gagal lagi pada tahun 65. Saya mengutipkan bagian dari sejarah itu yang banyak dari kita lupa, dan untuk generasi yang baru malah belum tahu bahwa ada satu rangkaian pementasan yang dilakukan, dan itu yang sangat awal. Itu ada lutruk, ada pertunjukan lutruk, judulnya tidak tanggung-tanggung, matine Gusti Allah. Dipentaskan 1,5-2 jam, dan kemudian ketika sudah selesai, pembawa acara itu menyampaikan kata penutup, bengi iki Gusti Allah wis mati, sesuk wis ora ono Gusti Allah. Malam ini Allah sudah mati, besok tidak ada lagi Allah. Demikian beraninya, demikian bukan saja kurang ajar, biadabnya ucapan mereka itu. Nah, di mana ini terjadi? Itu di Desa Ngronggo, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun berapa? Tahun 64. Nah, pada waktu itu kelompok lutruk itu keliling itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, tahun 63, 64, 65. Banyak dari kita lupa itu, tapi lebih banyak lagi tidak tahu bahwa hal ini terjadi. Terima kasih Pak Yosef yang telah menampilkan videonya. Kemudian deskripsi video nanti akan disampaikan oleh Bapak Fuad. Kepada Bapak Fuad kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mendeskripsikan ya tentang video pendek yang sudah diputar barusan, yaitu video tersebut berjudul tentang PKI melecehkan Allah. Di sini yang itu merupakan buku yang dikarang oleh budayawan, yaitu yang bernama Bapak Taufik Ismail. Untuk saya bacakan videonya, deskripsinya secara singkat, bahwa budayawan Indonesia Taufik Ismail memberikan kesaksian tentang jejak langkah PKI yang bukan hanya melakukan kekejaman, melainkan sebagai kelompok yang juga tidak mengakui keberadaan Tuhan. Taufik Ismail menyampaikan topik tentang matine Gusti Allah yang dilakukan oleh PKI. Beliau mengatakan bahwa PKI melakukan tindakan yang keji, yaitu melecehkan dan menajiskan agama. Pada tahun 1963 sampai 1965, ada suatu rangkaian pementasan yang dilakukan dengan yang disebut dengan pertunjukan ludruk dengan judul Matine Gusti Allah. Dipentaskan dengan durasi 1,5 sampai 2 jam. Kemudian ketika sudah selesai membawa acara, menyampaikan kata penutup, bengi iki Gusti Allah wis mati, besok wis ora ono Gusti Allah. Yang
yang dimana pertunjukan ini dilakukan di Kediri pada tahun 1964. Kelompok ludruk tersebut keliling di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1963 sampai 1965. Banyak dari kita yang lupa bahwa bahkan tidak tahu bahwa peristiwa tersebut terjadi. Jadi di sini peristiwa ini benar-benar terjadi dan Bapak Taufik Ismail ini menulis dalam sebuah buku yang dia sampaikan kembali seperti itu. Untuk pesan-pesan moralnya nanti akan dibacakan oleh Ibu Nurul dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad yang telah menyampaikan deskripsi videonya. Nilai-nilai dasarnya disampaikan Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Nah, nilai-nilai dasar bela negara di sini yang pertama cinta tanah air. Kita sudah paham dengan cinta tanah air itu tetap menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menjalin hidup rukun. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, itu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dari si kemampuan awal bela negara itu bisa diimbangi dengan fisik dan jasmani yang sehat. Ya. Fisik, kasih, jasmani, dan rohani yang sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Untuk berikutnya, slide berikutnya akan disampaikan oleh Bu Asih, Bu Latifah, dan Bu Malika. Kemudian Bu Ama. Silakan Pak Yose diganti slide berikutnya. Yang pesan moral bela negara nanti yang pertama adalah Bu Asih. Kami persilahkan Bu Asih. Bu Asih. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan pesan moral bela negara yang ada pada video tadi. Untuk yang pertama, sebagai warga negara, sebagai ideologi negara. Perlunya keseimbangan antara kecerdasan emosional dan spiritual sebagai bagian dari sikap kemampuan awal bela negara. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lia. Terima kasih. Pesan moral yang kedua, silakan Bu Latifah. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Amalia. Untuk pesan moral yang selanjutnya yaitu kita sebagai warga negara sebaiknya memahami betul bahwa kontroversi dan propaganda yang melahirkan perpecahan dan akan mengakibatkan adanya pergerakan semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Dan yang kemudian itu akan melakukan segala hal tanpa mempertimbangkan kesetiaan sebagai warga negara Indonesia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih, Bu. Kita kembalikan ke Bu Amalia. Terima kasih Bu Latifah. Kami persilahkan yang ketiga, pesan moral bela negara Bu Malika. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Amalia. Untuk pesan moral bela negara yang ketiga yaitu kita sebagai warga negara yang berpedoman hidup terhadap Pancasila. Pertunjukan tersebut seperti yang telah pada video tersebut bertentangan dengan pengamalan sila pertama kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebagai wujud bela negara, hendaknya kita harus menentukan sikap bagaimana kita harus bersikap seperti menghentikan pertunjukan tanpa menggunakan kekerasan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Malika. Kemudian berikutnya adalah pesan moral yang keempat. Kami persilahkan Bu Ama. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya pesan moralnya yaitu paham Pancasila terlebih pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa harus diyakini dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sebagai acuan untuk dalam hidup. Setiap orang juga memiliki
tanggung jawab moral untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan berperilaku, bergaul, dan menciptakan kehidupan yang damai, serta keharusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang bertuhan. Sekian Bu Amalia. Terima kasih. Untuk kelompok 7 kami ucapkan terima kasih yang sudah berkolaborasi bersama. Walaupun berbeda kabupaten dan waktunya terbatas, alhamdulillah bisa terselesaikan. Terima kasih kepada Pak Bangkit yang telah memberikan kesempatan dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Amalia? Ya, sudah. Kalau gitu sudah Pak. Saya kok, sudah ya? Saya mau ditutup Bu Amalia dulu, enggak ya? Ayo, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Nah, kami ucapkan terima kasih. Begitu bagus. Waktunya yang sangat singkat. Ya, singkat kan? Saya kirimnya jam berapa tadi pagi? Tadi siang saya kirim ke Bu Aren tadi. Sampai di Anda ternyata hasilnya bagus sekali. Ya, saya berasa sangat baik karena Anda sebagai apa? Sebagai input dalam proses rekrutmen pegawai, inputnya adalah input yang baik. Karena mau tes merit sesuai dengan aturan. Kan tidak ada yang bayar masuk pegawai negeri, nggak ada yang dititipkan kan? Ini hasilnya sepintas lalu bagus sekali. Oke, dari akibat ludruk tadi ada partai yang berontak protes besar. Partai apa yang protes besar kepada pemerintah? Yang ada mengatakan sudah mati ini Gusti Allah gitu. Orang sudah mati ini Gusti Allah, ya kan? Yang protes itu 3 partai dan 1 ormas. 3 partai itu ya, 1 partai Masyumi, kedua partai NU, dan ketiga partai Katolik. Itu protes. Kok PKI dianak emaskan segitunya anti Pancasila? Ya kan tadi sudah disampaikan oleh kelompok ini. Yang paling bertolak belakang dengan komunis adalah Pancasila, butir 1 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa butir 1? Karena tidak mengakui adanya Tuhan. Malah melecehkan, sudah tidak mengakui malah melecehkan. Yang kedua itu memaksakan kelompok lain tidak menghargai karena dia melecehkan kelompok lain. Itu tidak dikenal dengan kebinekaan. Bineka itu dalam arti lain bisa disebut dengan masyarakat madani, yaitu terjadinya hormat menghormati, saling menghargai, saling toleransi dan sebagainya. Makanya yang jadi lucu saat itu karena saya sudah tahu itu justru yang dibubarkan oleh pemerintah, yaitu yang protes, terutama 2 partai, yaitu Partai Masyumi dan Katolik serta HMI itu dibubarkan. Tidak boleh hidup karena protes oleh Pak Presiden. Terima kasih, ini hanya gambaran kita bahwa betapa jahatnya PKI segitunya 3 hari yang lalu saya dapat surat lewat WA Group dari teman saya aktivis GMNI UGM. Aktivis GMNI UGM yang mengatakan pemerintah Orde Baru tidak bersifat objektif karena sebetulnya yang jadi korban itu PKI, katanya gitu. Yang jadi korban itu PKI. Nah, sekarang Anda tahu kejahatannya sebegitu besarnya, kok dikatakan jadi korban. Yang membunuh jenderal siapa? Kan gitu. Oke lah, ini namanya politik itu tergantung dari pandangan. Sudah semua masih ada kelompoknya? Sudah 5 semua belum? Sampun Pak. Sudah Pak. Sudah kayaknya sudah kalau catatan sudah semua. Ya, mungkin coba ini jam berapa nih? Jam 8. Selesai jam 9, Pak. Ya? Sekarang, Pak. Sudah selesai nih. Kalau belum akan saya tambah 1 pendek, itu
Mula bukane nama Indonesia sudah tahu belum? Nama Indonesia dari mana? Mbak Amalia tahu nggak? Nama Dari Indonesia orang luar negeri. Bukan dari ya? luar negeri dari mana? Kalau nggak salah dulu ada seorang tokoh yang membuat sebuah buku. Kalau nggak salah ya Pak ya. Terus ada, saya lupa dulu pernah ngajar itu pas kelas 5 itu, Ya. itu Pak. Lupa Pak, maaf Iya, Pak. Mbak Marida. Saya kira. Kalau mau saya putarkan, kalau enggak juga cari aja di YouTube ada. Mau Pilih, Pak. putarkan untuk istirahat. Mau Pak. Lanjut Pak. Putarkan aja Pak. Lanjut. Ini Cuma terakhir sebentar Pak. ya, berapa menit kok? Pak. Malam minggu kan sudah enggak ke anu kan? Tidak diapeli tapi pasarnya Pak. Sudah enggak yang apel kan? Ya. Diapelin, Pak. Diapeli yang masih yang Lana yang Mbak Nurul ingat perut ya. saya enggak ngerti tuh. Mas. Sabtu Minggu itu jatahnya suami pulang. Oh, ke Jowo itu. Mana ya? Bukan nih. Ya sudahlah. Saya harus buka. Kalau memang enggak ikhlas saya matikan dong. Saya juga enggak masalah. Milih diputarkan tidak, Mbak? Diputarkan Mbak Pak. Diputarkan, Pak. Ya, Mumpung coba. terakhir, Pak. Ya, yang diputarkan terakhir tapi seperti yang paksa sih. Dulu sabar dulu ya. Nah, Saya semangat dulu nonton video, Pak. tonggoku harus ini orang Jogja. Ganti ya tadi ya, akhirnya acar. Oh, sih ke. Tak share sih ke. Suaranya belum keluar Pak. Belum keluar. Ya memang belum, di sini juga belum. Oh, sudah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup.
Kami kira sudah cukup. Kita sudah tahu yang menciptakan Tuhan, yang menyebarkan Bastian, pribumi pertama yang menggunakan kata-kata Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Terima kasih pada 3 orang itu, sehingga Indonesia menjadi negara yang kita cintai. Demikian, selama kita bergaul, selama alasan saya mohon maaf atas kekurangannya, atas ketidaknyamanannya. Moga-moga Anda semua, kita semua mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan bersama Pak, foto bersama. Foto dulu Pak. Ya foto bersama teman-teman. Senyuman. Senyumnya, yuk siap ya. Saya screenshot ya. Oke, jangan lupa senyumnya. Lihat kamera. 1, 2. 1 kali lagi. Oke, tangannya. Pose. Gimana tangannya? Hai, Pak. Ya. Bangkit gini, Pak. Oh, gini. Siap. Gini. Apa ini, Pak? Ini bahasa sosmed ini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Manggi. Mohon maaf Nanti sini ada kesalahan. Amin. Sehat-sehat Pak. Usapti.